Halo Sinekrip, balik lagi bareng gue Arya, host cadangan kalian semua untuk episode podcast di Sinekrip ya. Karena host tetapnya tidak pernah ada. Jadi sekarang adalah hari yang spesial karena gue kedatangan sutradara yang on demand banget. Baru satu film on demand karena berhasil memecahkan rekor tahun lalu, tapi dipecahkan lagi sama orang lain ya. Di sama teman sendiri. Iya, sama teman sendiri. Udah denger kan suaranya? Kita sambut aja langsung. Rian Adriandi. Halo Sinekrip. Halo Arya. Halo Rian. Akhirnya Selamat dulu dong filmnya. Selamat dulu. Kok ya, gue? Ya, lu menulis film layar lebar pertama lo. Terima kasih. Ini tapi tayangnya terima kasih. Selamat maksud gue. Apa maksudnya apa? Tapi tayangnya udah lewat. Oh ya nggak apa-apa. Iya. Kan karya. Oh iya betul. Dikasih selamat dong. Selamat juga buat lu Yan, udah tayang filmnya. Kayaknya video ini tayang, filmnya tayang deh. Oh gitu ya? Ya oh ya. Gitu. Oh ya kemarin premier seru banget. Padahal tag-nya kapan? Terima kasih udah mengundang gua. Aduh, thank you. Kita akhirnya terakhir pernah live stream. Iya benar. Mungkin buat yang nonton Sinekrip pernah live stream sama Rian tuh sebelum Jumbo rilis. Iya, 2 tahun sebelum Jumbo rilis kayaknya ya. Kayaknya iya. 2 tahun apa setahun sebelum Jumbo rilis. Ya pokoknya iya. Masih produksi lah tuh. Iya. Waktu itu tuh gue penasaran banget Jumbo mana nih gitu ya. Iya. Kenapa ya kita lu ngontek DM terus cuma pengen ngobrol aja saking penasarannya ya. Kenapa Jumbo ini tidak rilis? Gue tuh kayaknya udah sutradara paling bermuka tebal sih kalau menerima kayak kapan sih nih gitu kan. Waktu itu kan ini kan apa emang gue update terus kan. Emang waktu itu tuh apa namanya objektif gue, niat gue tuh biar supaya orang tetap ingat gue lagi bikin itu gitu. Betul. Kalau nggak digituin lupa ya. Alhamdulillah worth it kan. Gila. Akhirnya ya penantian berapa tahun ya? 4 tahun ya? 5 tahun. Jumbo tayang tahun lalu. Sorry. Tahun lalu. Iya benar. 2025 benar. Gila. Kok kayak baru kemarin ya? Iya tayang tahun lalu dan akhirnya ya worth it lah. 5 tahun penantian. Langsung 10 juta guys, gila. Alhamdulillah. Gimana nih rasanya, apa yang berubah di kehidupan lu setelah Waduh udah 10 juta. Gak ada. Presiden lu masih Aduh. Iya ya. Masih 4 tahun lagi. Masih 4 tahun lagi. Enggak sih. Itu dikat ya. Aduh. Iya. Tapi maksud gua secara apa namanya, lu sebagai filmmaker gitu, apa yang berubah gitu? Apakah gue sekarang adalah filmmaker yang ya harus mengejar ini semua? Enggak, gitu. Gue justru menjadi filmmaker yang sadar dengan Jumbo ya. Gue menyadari bahwa memang film semua umur dan bisa buat keluarga tuh perlu di Indonesia. Perlu lebih banyak lagi gitu. Maksudnya dan gue seneng gitu ngelihat bahwa ternyata kayaknya Lebaran tuh memang momen yang pas ya gitu. Karena banget. Anak-anaknya libur, orang tua juga libur gitu kan. Kalau libur sekolah kan anak-anaknya doang yang libur. Bapaknya masih nguli. Maksudnya masih tetap ada yang bekerja gitu. Dan ya itu ngelihat fenomena Jumbo tuh bisa ditonton sama segala usia. Itu sih yang bikin gue sebagai filmmaker kayak kita masih kekurangan itu. Di perfilman Indonesia gitu ya. Jadi gue punya apa ya, mungkin itu kayak lebih ke panggilan kreator aja gitu, kayak pengen menghadirkan film-film yang bisa dinikmati semua umur lagi gitu. Bener sih. Tapi lu awalnya ini nggak apa-apa ya, gue dikit aja ngomongin Jumbo. Lu menduga nggak sih awalnya banget gitu? Ya, siapa lah yang menduga? Nggak ada ya? Nggak ada sama sekali. Orang kita juga satu tim itu juga haho. Kan gini, kita tuh bikin itu kan ya thanks to Visinema Studios gitu ya, dengan Mas Angga Sasongko, Pak Heri Salim, Mbak Anggia Karisma Novi, dengan semua apa ya, kalau bahasanya Spider-Verse tuh leap of faith. Anjir. Karena kan lu nggak punya jaminan loh waktu itu ya. Maksudnya kita dengan belajar dari kondisi pada saat itu, sukses story animasi di Indonesia itu kan dari film Shizuki. Jadi kan memang segitu ininya ya, kisarannya asumsinya benchmark penontonnya 600.000 ya kalau nggak salah ya. Jadi waktu itu sebenarnya ya targetnya Jumbo tuh 1 juta penonton. 1 juta lah ya. Maksudnya minimal itu ya, maksimal itu ya. Saya kayak kirain segitu gitu. Jadi pas udah lebih dari itu yang sama sekali nggak menduga. Justru gue jujur aja, saking nggak menduganya kita nggak siap sama merchandise. Lu pasti nyadar deh. Semua nanya mana bonekanya Don, mana bonekanya Mbe. Tunggu ya belum dibikin, mana gua nyangka filmnya ternyata rame gitu. Iya benar.
Baru setelah itu datangnya justru dari kolaborasi. Ada yang buku tulis, ada yang parfum, ada yang minuman gitu-gitu kan, ada yang ada tuh bakmi gitu. Di minum apa tuh? Gue jadi lupa lagi. Fore. Bukan, ada yang Fore Jumbo ada. Ada yang ini yang minuman boba. Oh iya Hop. Nah, Hop. Iya, benar. Gue inget dari situ tuh. nyebut brand enggak apa-apa kan? Oh, enggak apa-apa. Semoga mereka mau di sini. Ada Bami GM, ada Mykonos, Minyak Wangi, Kiki gitu. Itu kan setelah filmnya rame, mereka jadi kayak yuk partneran gitu, kolaborasi. Ya sebelumnya kita nggak nyangka kan karena kalau bikin duluan bonekanya ternyata filmnya tidak laku. Waduh, ada berapa banyak boneka yang tersisa dan boncos kita nggak ngapa-ngapain gitu. Seru sih. Tapi kan lu pasti sadar lah, maksudnya di film Indonesia, maksudnya di perfilman Indonesia lu nggak pernah bisa memprediksi apapun. Iya. Dan kayaknya Aco pernah ngomong itu deh di salah satu podcast. Setiap lu bikin film lu mulai dari nol lagi. Benar. Nggak maksudnya terlepas dari yang main terkenal banget atau ceritanya dari sebuah medium lain yang memang sudah banyak pendengar ya, belum tentu juga gitu. Maksudnya semua punya faktor di luar kuasa manusia sih menurut gua ya. Benar. Faktor X lah ya. Faktor X. Dulu Twitter kan, faktor Twitter, sekarang faktor X. Berubah jadi X. Masuk. Faktor X. Iya, tapi lucu sih. Maksudnya dengan jumlah 10 juta ya makin membuktikan emang tidak bisa ditebak ya industri film di sini ya. Maksudnya secara penonton terutama gitu, karya. Tapi setelah lu 10 juta terus sore 3 juta gitu kan. Jadi kayaknya ada harapan nih film-film yang yang sutradaranya berbehel. Harapannya itu sih. Ya Yandi. Sana. Ya Yandi ya. Iya. Film benar. Itu masuk juga. Mas Timo sama Mas Kimo bikin Mo Brothers ya. Nah, kan ada Rian Adriandi, ada Yandi Lorenz. Bikin apa ya kita Yandi Brothers? Ada animasi time travel, Pak. Iya juga ya. Dan sekarang Rian udah siap untuk balik lagi dengan film terbaru. Kan udah tayang kata lu Mas. Oh iya anjir. Gimana? Travel beneran lu. Iya, travel ya. Dan Rian sudah menyambut film barunya. Iya. Berjudul Nawila. Gila. Ini jujur ya, gue nggak pernah ngulik banyak banget soal Nawila. Even baca bukunya juga gue nggak tahu. Banyak nyamuk ya. Iya, kenapa ya? Gak tahu muncul di kamera gak tuh ya? Kelihatan gak ya? Kelihatan. Ini 4K. Ya, silakan lanjutkan. Iya. Itu gimana tuh? Nawila ini gue cuma pengen tahu aja, lu emang udah jadi project yang direncanakan setelah lu bikin Jumbo atau emang setelah Jumbo sukses, project apa ya yang harus gue tackle terus tiba-tiba ada set Nawila? Lebih yang kedua, tapi nggak exactly kayak gitu, tapi benar yang kedua. Jadi setelah yang tadi gue bilang gitu, setelah Jumbo dirayakan, terus gue sama Visinema Studio saya menyadari gitu bahwa ya itu kita perlu banyak film yang bisa ditonton semua umur, mau anak-anak sama orang tuanya, mau anak-anak doang, mau orang tua doang tuh bisa gitu. Karena Jumbo kan juga ternyata banyak banget orang dewasa yang nonton sendirian gitu. Dan ternyata berhasil karena waktu gue bikin Jumbo kan kita ngeluarin satu mantra lah ya, yang kita keluarin di trailer, tapi ternyata gue menyadari bahwa itu sebenarnya akan jadi mungkin pendekatan inti bercerita gitu, yang gue bilang film ini untuk kita, anak-anak dalam diri kita gitu. Nah itu kayaknya jadi anchor, jadi pijakan gitu. Nah setelah Jumbo seperti itu dirayakan, diterima banyak orang, gue berpikir lagi bahwa apalagi ya setelah ini gitu, yang bisa juga bercerita kepada anak-anak, orang dewasa, dan anak-anak dalam diri orang dewasa. Gitu. Nah pas lagi kita mencari gitu, sebenarnya sebelum Jumbo pun novel Nawila dari Ibu Reda Gaudiamo ini udah masuk radar gue sebenarnya. Gue pernah, itu kan terbitan Posanta, Pospres. Di sana gue pernah lihat bukunya gitu, lihat bukunya. Tahun berapa ya buku itu? Sebenarnya kalau nggak salah gue, mohon maaf gue agak lupa. Kalau gue masukin Google di sini. Iya, 2012 apa pokoknya. Jauh gitu. Terus di suatu hari gue pernah lihat buku itu dan gue baca sinopsis belakangnya, menarik banget gitu. Walaupun settingnya kan dibilang anak 6 tahun di Surabaya tahun 60-an akhir gitu kan. Tapi gue kira ini akan jadi novel periodik kah atau novel sejarah gitu kan. Ternyata benar-benar karya fiksi, slice of life. Kalau lu pernah nonton
My Neighbors the Yamadas, kayak Chibi Maruko-chan. Iya. Jadi kayak slice of life aja gitu, cerita-cerita yang masuk Chibi Maruko-chan. gitu kan, kayak cerita-cerita yang apa namanya, peristiwa-peristiwa kecil di keseharian gitu. Nah, gue kira tuh bukunya akan sangat-sangat periodik karena tertulis anak kecil umur 6 di Surabaya tahun 60-an akhir. Tapi pas gue baca ternyata enggak, ternyata ringan banget dan ditulis dengan sangat ngerespek POV anak-anak gitu. Si anak Nawila ini jadi karakter utama dan dia berbicara langsung ke pembaca. Jadi kayak dari POV apa orang pertama gitu. Aku sedang apa gini terus ternyata itu gue belum beli tuh bukunya. Tapi gue sempet, mohon maaf ya teman-teman pos, itu gue pernah baca di tempat tapi nggak beli. Tapi gue merasa kok unik banget ya ini buku gitu. Bab pertama nanti itu akan jadi adegan pembuka juga di filmnya gitu. Jadi memang bukunya tuh ada 3, udah ditulis 3 sama Bu Reda. Nawila buku 1, Nawila buku 2 itu, dan Nawila buku 3. Nah yang kita fokus adaptasi jadi film tuh buku pertama. Nah saat selesai Jumbo dan kita berpikir lagi, kita bikin apa lagi ya sama Visinema Studios gitu, yang bisa untuk anak-anak, untuk orang dewasa, dan anak-anak dalam diri orang dewasa. Gue nyeletuk gitu bahwa pernah ada buku ini gitu kan. Ternyata Mbak Anggia dan Mbak Novia juga baca, tahu gitu. Dan ternyata Mbak Anggia itu kan udah deket sama Bu Reda gitu. Dan ternyata Bu Reda udah hadir di premier Jumbo, tapi gue belum kenal. Jadi gue kayak gitu ya. Nah enggak, tapi gue kenalnya justru Bu Reda itu justru saat pandemi. Pandemi itu Bu Reda suka bikin video Haina. Jadi menyapa kita pada saat itu yang lagi dalam kondisi stres ya waktu itu kan, COVID dan segala macam. Dia menenangkan dengan keibuan gitu. Haina dia panggil, dia ngomong gitu, memberikan nasihat-nasihat yang menguatkan hati lah pada saat itu. Terus gue baru connect the dots. Oh, di sampul buku itu tulisannya ditulis oleh Reda Gaudiamo. Oh, Ibu Reda tuh yang ini. Oh, ini ibu yang nulis Nawila. Dan ternyata Mbak Anggia baca, ternyata Novia baca. Terus kita langsung, yaudah kita coba yuk approach ke Bu Reda, kita tawarkan untuk ini boleh nggak kita alih wahanakan, karena ceritanya sangat resonate ke kita bertiga dan membawa semangat yang sama gitu untuk film keluarga, cerita keluarga, apalagi karakter anak-anak ya yang menurut gue masih sangat kurang banget di perfilman Indonesia dijadikan protagonis gitu. Jodoh berarti ya intinya, lu emang berjodoh sama buku ini. Ternyata produser baca, kenal sama yang nulis buku. Dan ternyata pas kita gali lebih dalam, ternyata pembaca Nawila tuh banyak banget anak-anak dan orang dewasa. Gue jujur gue merasa wah gue kudet ya gitu, karena gue nggak nyangka bahwa pembaca sebanyak itu. Gue tahu dari mana ketika gue search di Google, gue YouTube, gue baca review di Goodreads, apa namanya, tahu kan Goodreads? Iya, tahu. Kayak letterbox buat buku gitu. Reviewnya bagus-bagus. Terus ternyata pas pandemi banyak yang suka ngelakuin webinar baca bareng Nawila online. Serius. Iya. Dan ternyata ketika udah deket sama Bu Reda, kita kenalan segala macam, Bu Reda ngasih lihat ke kita ratusan amplop. Isinya adalah surat-surat yang ditulis oleh anak-anak yang baca Nawila. Ditulis tangan, dikirim ke Bu Reda dan dibalas satu-satu sama Bu Reda, dan gue di situ menyadari bahwa wow, Nawila ini gue aja yang baca suka gitu. Ternyata ke mereka lebih lagi gitu, karena mereka melihat diri mereka ditulis, mereka melihat mereka sebagai anak-anak tuh dianggap sebagai karakter yang penting, dan mereka banyak banget cerita kesamaan mereka dengan Nawila, punya mak yang galak, segala macam lah, pelihara ayam apa gitu-gitulah. Jadi lucu-lucu banget. Dan akhirnya ada satu surat juga dari penulis, anak yang nulis namanya Binar, gue sampai hafal. Saya tidak sabar jika Nawila dijadikan film. Gitu dia ngomong gitu. Alhamdulillah Binar, doamu terkabul. Iya, tapi gue yakin itu Binar sekarang udah SMP pasti. Oh iya kan, karena suratnya tuh dari tahun berapa gitu. Maksudnya udah SMP, udah SMA gitu. Gokil. Kita cari di Roblox, mungkin ada Binar di Roblox. Atau sekarang lagi asumsinya semua main Roblox ya. Atau lagi TikTok. Tapi lu udah liat trailernya kan? Udah, tanpa sengaja. Sebenarnya gue tuh tanpa sengaja. Gue menghindari trailer. Ya, gitu. Sebenarnya gue tuh tipe orang yang nggak suka nonton trailer. Ada nggak yang bisa ngilangin memori? Tapi nonton aja. Iya. Nah,
ngomongin trailer, karena gue nonton ya trailernya, ada satu momen kayak filmnya berubah jadi kayak magical realism gitu. Apa emang itu treatment lu atau dari bukunya memang kayak gitu? Itu treatment gue yang berusaha setia sama bukunya, tapi gue enhance karena udah alih wahana ke audiovisual kan. Jadi banyak sekali. Jadi gini, bukunya itu sangat sudut pandang Nawila. Jadi benar-benar sudut pandang anak umur 6 tahun melihat kehidupan sekitar, melihat dunianya gitu. Makanya kenapa filmnya tuh gini, kalau gue ajak ngobrol ya, kalau kita sebagai orang dewasa mengingat memori masa kecil, cara lu bisa mengingat kan, lu harus punya sebuah jejak antara foto atau video kan. Di ingatan lu pasti ada, tapi kan di ingatan lu cukup blur ya, gitu kan. Kalau lu mengingat masa kecil lu, misalnya lu tinggal di sebuah rumah gitu, atau di sebuah jalan gitu, terus lu lihat fotonya, pas lu lihat, ya bener ini tempat gua tinggal dulu gitu. Tapi pasti beda sama apa yang dulu lu lihat waktu lu tinggal di situ sebagai anak-anak. Pasti beda gitu. Semuanya lebih besar, semuanya lebih enhance gitu kan. Kayak lu ke pasar tuh beda sama lu ke pasar sekarang gitu. Contohnya misalnya gue juga dulu sekolah gue tuh dunia gue gitu. Gedung SD gue tuh dunia gue gitu, dengan semua kelas, tata usaha, UKS, semua apalah perpustakaan gitu ya. Dan gue merasa itu tempat besar banget gitu. Begitu gue udah gede, udah jadi alumni, gue pernah mampir ke sana, kecil banget ya SD gue ternyata gitu kan. Ada perbedaan lensa dalam memandang gitu. Nah, buku Nawila itu sangat pakai lensanya anak umur 6 kan. Dan ada banyak hal di situ yang sayang sekali kalau kita pindahin ke film tidak kita visualkan isi kepalanya dia itu gitu. Jadi makanya film Nawila tuh narasinya gini, Arya, bukan ada anak umur 6 tahun tinggal di Surabaya akhir 60-an. Karena kalau hanya itu bisa jadi film sejarah aja. Itu jadi bisa jadi film periodik. Yes. Tapi beda pendekatan gue bercerita di Nawila, di film itu adalah Surabaya tahun 60-an dilihat anak umur 6. Tuh, jadi lebih dilihat anak umur 6. Dilihat anak umur 6 gitu. Kuncinya nah, itu. Magical realismnya sih ya itu sebenarnya lebih ke ini pendekatan kreatif gue sih. Mencoba menerjemahkan rasa yang tertulis di bukunya gitu. Mungkin pembaca-pembaca itu, karena waktu kemarin pertama banget sebelum ngerilis trailer diumumin kan gue mengadaptasi Nawila gitu. Banyak itu yang reply yang ternyata baca bukunya gitu. Aduh gue gak sabar adegan ini kayak apa penggambarannya ya. Aduh gue gak sabar isi kepala Wila pas ngomong ini gimana ya gitu. Terus pas trailernya keluar, banyak yang kayak kayak yang gue baca keluar semua gitu. Berarti ini sekitar tahun berapa? 2025 lo produksi Nawila? Iya, sepanjang 2025. Sepanjang 2025 gitu. Pokoknya itu mulai berkenalan dan menghampiri Bu Reda untuk menawarkan ini tuh bulan Mei. Bulan Mei terus sampai pertengahan tahun fokus di skrip. Karena gue nulis juga kan. Lo nulis sama siapa lagi? Sendiri, atau lo sendiri kan? Sendiri. Tapi juga banyak konsultasi dengan Bu Reda gitu untuk tahu lebih kepada pendalaman karakter dan karena kan sebenarnya Nawila ini juga terinspirasi dari masa kecilnya Bu Reda gitu. Jadi gue punya privilege dapat akses gitu, ngelihat foto-foto, album fotonya. Jadi gue lihat yang sebenarnya direpresentasikan karakter si ini tuh ada orangnya kayak gini gitu, dan seperti ini dunianya, kayak gini baju-bajunya gitu. Ya gitu. Gila. Karena jujur ya, memang banyak banget foto arsip Indonesia tahun 60-an itu hitam putih. Jadi lu gak nyadar sebenarnya kalau itu asli warnanya, kita dulu hidup sangat colorful. Lu lihat packaging, lu lihat iklan di majalah. Ya kan botol kecap atau segala macam itu warna-warni banget tahun 60-an tuh. Colorfulnya kelihatan sih dari trailer, Pak. Sangat-sangat memanjakan mata. Kalau Rusia nggak tidur, nggak ada yang ini ada curhatan. Oke, tapi lu nulis sendiri dan maksudnya lu mengadaptasi secara faithful berarti ya? Atau mungkin ada sisi dari lu yang lu pengen keluarin di cerita ini? Yes, gitu, 90% mencoba faithful, tapi ada adjustment lebih kepada, dan ini diskusi sama Bu Reda ya gitu, kayak Bu, ini kan buku ibu. Dan memang buku Nawila itu kan lebih ke slice of life, bab-bab pendek. Lu dulu baca Lupus kan? Ya kayak gitu. Jadi kayak cerita-cerita. Nah, gue pengen tahu nih apa yang lu adapt jadi sebuah cerita betul, film. Kan kalau kita bikin film panjang kita perlu plot naratif kan. Jadi sebenarnya yang
agak di-adjust tuh mungkin kayak urutan kejadiannya gitu. Itu lebih ngalur secara plot kalau misalnya bab 7 nih aku taruh lebih awal Bu gitu. Atau kayak bab 3 nih gue geser ke nanti ya, lebih nanti gitu. Jadi enggak benar-benar kayak bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 enggak gitu. Jadi ada diskusi di sana untuk kayak urutan momen gitu ya. Supaya momen-momen ikonik yang ada di bukunya itu tetap hadir. Jadi orang juga yang membaca bisa mengenali, tapi dia punya fungsi di ceritanya gitu. Iya. Jadi lebih punya fungsi dan karakter-karakter juga jadi lebih punya fungsi juga kan gitu kayak. Karena kan kalau bab-bab gitu kan bisa kadang-kadang ada karakter yang ada, tapi kan dia munculnya bab itu doang kan. Jadi kalau di film tiba-tiba dia nongol kan nggak ada eksposisi, maksudnya nggak ada hadir lebih awal gitu. Lah siapa kok dia ada gitu kan. Nonton Azrax kan. Mamang siapa Mamang gitu. Itu penuh kejutan. Kayak gitulah gitu. Ya udah gitu, tapi ya lebih ke situ sih, lebih kepada diskusi bahwa enggak lebih jadi lu rearrange lagi lah. Reconstruct sedikit supaya lebih jadi satu naratif yang lebih utuh lah gitu. Intinya tetap ada satu garis besar lah ya. Maksudnya pasti dong, dari awal sampai akhir ini ngomongin apa gitu. Dan menurut lu itu hal yang bagi lu challenging gak sih? Maksudnya orang secara biasa kan ngadaptasi buku biasanya ada yang benar-benar director tuh ya udah gue secara perspektif gue aja gitu langsung tanpa harus faithful. Ada yang benar-benar plek-ketiplek misalkan kayak. Lu ngomongin Wuthering Heights. Ya Wuthering Heights kan kayak bebas bisa di. Makanya ternyata di posternya ada tanda kutipnya kan. Ya benar, itu harus dibaca itu sebenarnya teman-teman. Ini bukan Nawila, ini bener Nawila gitu. Ada yang kayak bener-bener setia per panel, kayak Watchmen yang dibikin Zack Snyder misalkan kan dia kayak faithful tuh, tiap panel tuh ada nih visualnya gue bikin gitu. Tapi kalau lu emang, nah dengan ini challenge-nya adalah lu harus nge-rearrange, reconstruct gitu dan lain-lain. Tapi ada yang ditinggalkan nggak atau ada juga? Ada yang nggak gue masukin juga ada gitu ada. Kan karena kalaupun kita masukin juga dia nggak serve purpose apa-apa. Sebagai satu bab dia bagus gitu ya dan karena ada beberapa bab yang menurut gue mengulang pesan yang sama gitu di bukunya gitu ya. Maksudnya bukan mengulang pesan yang sama. Tema dari perasaan yang disampaikan Nawila tuh sama gitu. Jadi menghindari redundansi, redundansi ya. Gitu. Apa ada yang gua tinggalin. Benar. Dan pastinya kan bentuk film itu kan terbentuk akhirnya di meja editing. Nah, benar. Ya kan gitu. Jadi kita lebih baik punya kalau bahasa Inggrisnya problem of plenty daripada problem of few. Jadi lebih baik lu shoot adegannya, lu punya adegannya tapi ternyata nggak dipakai di editing daripada pas udah ngedit kok nggak ada adegan ini lu nge-take daripada itu gitu. Mendingan berlebih footage-nya tapi lu bisa yang pakai yang lu butuh gitu daripada yang lu butuh nggak ada gitu. Ilmu untuk para filmmaker sedang coba menarik ya. Sekarang ngomongin lu ngedirect Nawila dan lu ngedirect anak-anak ya kan? Di sini. Kalau kata orang dulu sih bikin film katanya paling susah tuh 3, ngedirect anak-anak, ngedirect hewan sama syuting di laut. Gua nggak tahu ya itu dari dulu sampai sekarang udah berubah nggak ya? Kalau gitu next film gue akan ngedirect anak hewan di laut. Gila, bener. Ultimate banget tuh gue. Itu zaman dulu itu, zaman gue ikut workshop film dikasih taunya gitu. Oh gitu ya, susah gitu ya. Tapi lu sendiri gimana nih? Lu kan sebenarnya udah pengalaman di Jumbo juga ngedirect anak meskipun tidak secara live action. Sekarang live action. Gua sebelum gue jawab ya, gue balik ke statement lu. Yang dibilang orang ngedirect susah itu ngedirect anak-anak, hewan dan sama di laut. Makanya coba lu revisit lagi, tonton lagi film Babe, Pig in the City. Tahu lu sutradara siapa? Siapa? Tahu lu sutradara siapa? Babe, film babi. Iya, gue gak pernah dengar. Ada Babe, ada sequelnya, Babe, Pig in the City. Tebak sutradaranya siapa? Setelah lu bilang kayak gitu gue baru nyadar, oke, emang cuman dia yang bisa bikin film itu. Karena lu masih nonton lagi deh. Gue beberapa tahun lalu gue nonton lagi, gue amazed banget. Karena kan waktu kecil kita nonton Babe, Pig in the City itu kayak oh ya udah gitu kan. Pas gue nonton lagi, gila nih film, maksudnya film anak tapi eksekusinya luar biasa dan ada pesan satirnya, ada kayak kritik sosialnya. Tahu gak saudara siapa? Siapa saudaranya? George Miller. Gue tadi mau ngomong itu. Iya, Mad Max bro. Iya, gue kepikirannya ini George Miller itu yang satu lagi yang apa? Happy Feet. Iya, sama. Lu nonton. Tapi itu dia George Miller. Lu nonton Babe, Pig in the City, wah gila.
sebuah propaganda, sebuah promosi. Cari Babe Pig in the City dan mind blowing bro. Oke. Mind blowing menurut gue. Pas nonton pas udah gede tuh kayak gila, cuma dia yang bisa bener. Anyway, gue direct anak tuh di Jumbo udah. Tapi kan di recording. Yes, recording booth dan sendiri-sendiri. Don gitu ya, Prince Potirai sendiri, Queen Salman jadi Mary sendiri, Yusuf Oskan jadi Nurman sendiri, Graciela Abigail jadi Maya sendiri gitu. Gue waktu itu ngebayang, aduh pas gue nulis nih, gila ada satu scene ini anak umur 6, 4 orang, terus kayak satu adegan gitu di kamar Willa semua, bisa nggak ya? Tapi harus ada ini adegan di cerita ini tuh harus ada gitu. Ya udah gue akhirnya jadi kesadaran bersama dari gue dan produksi sih, dari produser ya gitu, bahwa syuting ini harus bisa menciptakan environment kerja yang sangat nyaman buat mereka sampai mereka ngerasa seperti main. Karena hanya dengan begitu gue bisa dapat hasil terbaik dari acting mereka dan segala macam. Akhirnya ada banyak sekali kondisi yang diciptakan buat produksi Nawila ini yang memang menjadikannya sangat nyaman. Pertama, ruang talentnya disulap jadi playground. Ada kolam bola. Ada perosotan ada ya. Wah, ayunan ada. Iya, gua kalau setiap mau ngecekin talent gitu kayak kenapa gua nggak di sini aja gitu. Itu. Kemudian lokasi syutingnya bebas rokok. Ya, bebas harus rokok, lah ya. Gitu. Dan gua cukup pede bahwa Nawila adalah satu-satunya produksi di Indonesia yang ada break tidur siang. Oke, beneran nih. Setengah jam. Cast dan kru. Cast dan kru semua ya? Iya bener. Tidur juga gak? Dia kan publicist. Ya, siapa tahu pas datang. Enak banget dia nunggu filmnya jadi. Mana filmnya jadi baru gue promoin gitu. Ya. Ada break tidur siang. Tidur siang. Dan office hour ininya syutingnya. Iya. Ya kecuali kalau butuhin malam. Kalau butuhin malam ya ada yang malam gitu. Iya. Dan itu juga jadi pertimbangan gue pas nulis kan. Scene malamnya gue minimalkan lah gitu. Ada gitu dan gue minimalkan. Sama yaudah lah ya gue buka aja sekarang ya. Maksudnya sekaligus apresiasi gitu untuk semua tim produksi yang bekerja. 90% yang lo tonton di Nawila ini itu build dalam studio. Anjay, serius loh? Ya, rumahnya Nawila tuh di build dalam studio. Oke, yang gue lihat di trailer itu studio, kecuali shot-shot di luar itu. Oke. Jadi kita nyari, jadi kita punya dua lokasi yang terpisah tapi ya dibuat semirip mungkin ya. Oke. Jadi fasad rumahnya, gang rumahnya itu lokasi beneran di sebuah gang gitu. Terus tapi kalau udah masuk ke dalam itu studio. Oke. Jadi gua kayaknya nggak ada shot yang dia jalan masuk dari pintu terus nyambung ke dalam gitu, memang pasti cut gitu. Cuman gue apresiasi setinggi-tingginya ke production designer kita, Tante Rini Handayani namanya gitu. Terus cinematographer DOP-nya Pak Yadi Sugandi itu yang emang jujur bikin gue pengen bikin film tuh dulu ngelihat film buatan Pak Yadi gitu. Laskar Pelangi, Petualangan Sherina gitu ya. Anak juga. Film anak juga kan gitu. Dan ya itu kita Pak Yadi luar biasa banget bisa memastikan lightingnya tuh continuous gitu. Sampai blur nggak kelihatan mana yang studio mana yang luar. Nah itu. Dan itu juga salah satu keputusannya pertama adalah gua nyari rumah beneran yang bisa dibikin kayak bayangan gua ngebayangin rumah Nawila kan susah banget. Akhirnya udahlah kita bikin sendiri aja gitu yang sesuai dengan visi gua gitu. Dan kalau di studio itu kan bisa lebih terkontrol ya secara cuaca dan ya lebih ada AC. Jadi buat anak-anak juga lebih nyaman gitu. Dan gue udah bikin film animasi 5 tahun. Masa nge-handle 4 anak aja gak sabar sih gitu. Sangat bijak. Bijak. Dan nanti deh kalau gue kayak gue sempat rilis beberapa klip interaksi gue sama Luisa jadi Willa di lokasi gitu. Dan nanti mungkin seiring ini udah tayang ya pas ini tayang udah tayang ya. Udah tayang, anggap aja semua cari aja. Benar-benar. Gue akan rilis beberapa klip-klip yang alhamdulillah diambil sama tim BTS behind the scene gitu ya. Ya kita lihat aja suasana syutingnya tuh kayak gitu gitu. Dan gue merasa sangat terberkahi banget ya. Karena semua pemeran di Nawila, Luisa Adrena sebagai Nawila, Azami Syauqi sebagai Dul, Freya Mikaela sebagai Farida dan Arsenio sebagai Bud
Itu pinter semua. Pinter dan profesional. Gue harus bilang mereka profesional banget dan ya energi anak-anaknya sih nggak terbendung ya. Itu tetap gitu kayak makanya kalau lihat di trailer tuh ada satu adegan yang mereka ngeliat ke jendela gitu berempat, ngeliat di jendela gitu terus kayak naik kasur gitu berempat buat ngeliat ke jendela. Itu hari paling challenging. Itu hari syuting paling challenging karena dalam satu kamar kecil segede gini lah nih, segede gini. Ada lampu, ada kamera, ada sound, ada 4 anak yang harus paham blocking. Yang ini udah bener blockingnya, yang ini lari. Yang ini udah bener blockingnya, yang ini jongkok gitu kayak wah gitu. Terus yang ini ke distract sama apa, prop apa gitu. Tapi seru banget dan terima kasih adik-adik semuanya, prosesnya sangat menyenangkan. Tapi yang paling seru adalah, bukan seru ya, mungkin menurut gue juga amazed sama profesionalitas mereka karena gini, di lokasi syuting kita tuh ada editor on location. Jadi ada tim yang memang kayak Great Events ya lu ya, pakai editor on location. Great Events yang keren kan gitu. Oh iya benar. Ini langsung edit karena itu tadi gue sama Pak Yadi juga perlu tahu kan shot kita kurang nggak gitu, perlu ada ngambil lagi nggak, udah dirangkai draftnya gitu. Dan anak-anak ini bisa lihat sehingga mereka tahu oh yang kita lagi kerjain tuh bikin film ini. Mereka tahu gambarnya gitu. Dan bahkan beberapa kali itu keluar gitu kayak mereka nonton. Aku jawabnya kelamaan ya Om. Lagi deh tag gitu. Wow, oke gitu. Jadi kayak waktu. Tapi kayak ya lihat-lihatan aja sama produser. Masih bisa. Astrada masih bisa. Yaudah, yo gitu. Kayak ya inilah maksudnya mereka sangat paham arahan gitu. Iya. Itu mereka first timer. Luisa Adrena layar lebar pertama. Yang lain itu sempat main film layar lebar, ada beberapa kali main film TV. Gitu. Tapi jadi yang jadi Nawilanya pertama. Iya. Tapi gue ketika casting itu memang mencari yang bisa baca skrip, bisa memvisualkan imajinasikan adegan karena kan film ini banyak magical realismnya itu ditaruhnya di post production kan, harus di editing. Dia harus bisa bayangin tanpa ada propnya gitu. Jadi acting itunya yang gue cari dan dia ternyata bisa ngafal gitu. Jadi itu yang apa ya namanya berkah buat gue sih gitu. Mereka dia pertama tapi insya Allah menjadi Nawila yang terbaik. Mantap. Ya Om Stitch. Dia manggil gue Om Stitch karena gini, lucu banget nih. Jadi gue bonding pertama sama dia di meja casting itu, gue ngelihat dia bawa tempat makan Stitch Disney itu Lilo and Stitch. Karena dia ternyata suka banget Lilo and Stitch. Terus gue mau menggambarkan aja buat teman-teman ya, gap usia gue dengan Luisa ini adalah ketika gue bilang bahwa Lilo and Stitch itu adalah adaptasi dari film kartun, dia baru tahu ada film kartunnya. Jadi dia taunya yang live action itu. Itu film Lilo and Stitch. Gue bilang, oh ada. Gue bilang ini tuh film kartun tahun 2001 waktu aku seumur Luisa. Itu ini duluan film kartunnya gue. Oh gitu kan segala macam. Terus kan gue ya bisa lah dikit-dikit impersonate kan. Gue ngikutin suara Stitch gitu. Gue gitu. Terus dia kayak gitu. Ya akhirnya dia mengidentifikasi gue sebagai Om Stitch. Dan sepanjang di lokasi syuting memanggil Om Stitch. Jadi gue mau pakai HT gitu ya. Ayo dan kita kan manggilan nama karakter ya. Mungkin itu juga umum kan, gue sering lihat kalau diproduksi gitu. Ayo Nawila kita standby dengerin Om Stitch ya, dengerin arahan Om Stitch gitu. Terus kadang-kadang dia kayak Om Stitch boleh nggak direct kita pakai bahasa Itali. Kadang-kadang suka gitu random gitu. Asbuna itu kan gue nggak tahu ya. Jadi gue kayak Aksiono, gue kayak Kato gitu. Jepang dong. Iya benar. Kato nih. Iya bang. Oke. Terus sepan itu ya. Iya dan krunya juga gue bersyukur banget, krunya pada sabar, pada ngajak main juga gitu. Tim art suka main, tim sound suka main dan pada baik-baik lah. Suka anak lah ya, minimal ya. Iya. Susah banget kayaknya kalau suka anak ya. Nanti harusnya by the time video ini tayang gue udah naikin ada berapa BTS gitu. Ya, silakan lah, boleh dicari-cari buat yang pengen tahu suasana ya, suasana syutingnya gokil nih. Anak-anak udah di tackle, apalagi yang mau lu tackle selain anak-anak nanti? Hewan kayaknya. Hewan ya. Iya. Animasi udah. Tapi gue salah satu mimpi gue pengen bikin film hewan yang ngomong sih. Betul. Gitu. Bikin lah. Indonesia ada gak coba nih? Iya belum ada kan? Ya gitu kayak kemarin tuh ada trailer film apa sih Ship Detective.
Oh iya. Kayak gitu, gue tuh pengen banget bikin film gitu kayak dulu tuh ada film Charlotte's Web, kan, Charlotte's Web, Babe, gitu ya kayak gitu lah. Tapi yang realistik gitu. Benar. Tanpa AI. Anjay. Oh boleh pakai AI boleh. Alamiah intelligence. Apa sih? Bijak sekali sumpah ini. Saudara kita yang satu bijak ini. Laut. Oke, prosesnya dari 2005 dan 2005. Buset lu syuting 22 tahun 23 iya, 2025 tahun. ya, gue sampai lupa nih 2005. 21 tahun bikin filmnya. Terus lu kaget nggak filmnya langsung tayang nih bentar lagi? Kaget banget bro. Coba gimana? Gue punya distorsi persepsi waktu gue. Maksud gue nggak menduga gitu. Film pertama gue 5 tahun, film keduanya 5 bulan. Iya, itu gimana tuh? Ya, itu 5 berarti lu 5 bulan yang lalu udah lock ya? Maksudnya udah. Gue mengalami apa yang Matthew McConaughey alami di Interstellar. Iya. Dari 5 tahun ternyata tuh cuma 5 bulan. Gitu. Ya, itu tadi gue jujur banget. Gue banyak berdoanya di set tuh, gue banyak berdoa di persiapan gue banyak banget anxiety-nya gue banyak, tapi gue dan terima kasih Pak Yadi itu kan jadi kan kita kalau head of department pada pakai eartag kan, cuma kita bisa komunikasi internal gitu kan, gue Astrada Pak Yadi itu semua head gitu pakai gini kan, jadi nggak semua dengar, kita bisa komunikasi gitu kan. Terus sering banget kalau lagi take gitu Pak Yadi tuh kayak Parian zikir gitu, karena dia tahu menghadapi banyak sekali challenge gitu, dan mungkin dia melihat gua juga ada kekhawatirannya gitu ya, tapi semuanya alhamdulillah dimudahkan gitu, dimudahkan Tuhan Yang Maha Esa. Ya jujur ini kan sebenarnya pas take ini kan pas lagi Ramadan nih. Gue sebenarnya lagi post production ini gitu. Ini gue sambil ngeliat approval gitu kayak Mas Dan nih shotnya udah aman gitu. Jadi lo nggak mau datang ke premiere? Dia tadi cerita ke gue. Gue kalau nggak pernah mau datang di premiere Mas, parah tuh. Arya dari Cinecrip teman-teman. Arya dari Cinecrip ngomong tahun 2026. Gue kalau mau nonton pengennya sendiri di Atrium Senen. Tuh saksinya ada 2. Ada Dika, ada Max. Iya nantilah insya Allah. Nggak, tapi kan kemarin lo nonton premiere Nawila di sini di time frame ini kan lu udah nonton kan lu di time frame ini, gimana menurut lu filmnya? Gue belum nonton, gue belum tahu. Waktu gue nonton Jumbo pun sama istri gue itu hitungannya bukan premier lah, itu kayak special screening, bener nggak sih? Iya benar. Yang bawa anak dan keluarga, yang itulah Family Day di CGV Grand Indo, melewati eskalator Cineville, eskalator menuju surga itu ya. Nah, tapi gue sampai sekarang masih nggak ngerti kenapa dari lantai itu ke lantai itu dibikin panjang gitu. Kenapa nggak kayak lantai lain kan satu itu tuh. Nggak ngerti gue. Nah dari 5 bulan tayang, terus lu lihat kan line up Lebaran 6 gitu, banyak banget filmnya. Lu sendiri gimana nih? Ada perasaan wah gila rame banget ya gitu ya? Justru gue tapi rame gitu. Iya benar rame, dan sebenarnya Lebaran tahun ini menurut gue yang paling variatif ya dari pilihan film-filmnya gitu ya. Dan ya sebenarnya nggak salah juga sih, rame tapi variatif nggak masalah. Horor 2 sisanya drama 2 anak animasi. Iya keluarga 2 kan. Iya. Buat lu sendiri apa yang bisa Nawila tawarkan kepada penonton Indonesia? Kayak harga aja ditawar. Nawila akan jadi perayaan keluarga terbesar di Lebaran 2026 ini. Gila. Dan film yang akan mengajak lu lagi ingat rasanya jadi anak-anak. Itu kadang kita sudah lupa ya. Jadi anak-anak. Ingat gak lu? Berapa size color lu dulu? Gak inget kan? Boro-boro. Ya itu sih. Dia akan jadi gue ya kemarin kan gue tuh sebenarnya terharu banget karena bukannya gue maksudnya kemarin tuh pada bilang gue nggak nyangka trailernya kayak gini gitu, pada surprise gitu, dan ya itulah trailer itu masih sedikit lah dari apa yang ditawarkan dari Nawila. Gitu. Oke, nggak akan ada trailer lagi ya? Oh nggak tahu gue. Udah. Nggak, gue juga. Gue juga nggak akan nonton trailernya lagi. Sama pas trailer kan, trailernya kan memberikan kesan bahwa itu akan menjadi musikal. Nah, ya kan, ada yang nanya itu musikal enggak gitu. Enggak, filmnya bukan film musikal, tapi ada sequence bernyanyi dan musikalnya gitu. Karena film ini tuh lebih kepada, tadi gue bilang kan, dia kacamatanya Nawila melihat dunia.
Jadi ada luapan-luapan rasa dan cara dia mengekspresikan perasaannya gitu. Nah ada satu momen yang hanya bisa diekspresikan oleh Nawila lewat bernyanyi bersama gitu. Menarik. Silakan. Oke, ini ngomongin secara general sekarang, lu kangen gak bikin lagi animasi? Baru sekali masa kangen? Siapa tahu kan kalau sudah enggak, gue tetap akan bikin animasi. Tetap. Iya. Karena emang lu gak mau ada Jumbo 2? Emang kalian mau teaser? Iya sih, ya pastilah. Cuman maksud gue itu kan dari dulu itu yang lu sering bikin animasi. Iya, maksud gue ternyata ternyata gue menikmati keduanya karena dengan kesadaran bahwa ternyata dua-duanya sama-sama storytelling, dua-duanya sama-sama bikin film, mediumnya satu live action, satu animasi. Perbedaannya lebih kepada teknik eksekusi aja kan. Intinya tetap sama, menjahit cerita, menulis karakter, menulis dunianya, bikin sesuatu yang bisa diikutin perjalanan karakternya gitu. Jadi nggak tahu gue apakah justru gue nggak mau milih sih, kalau disuruh milih nggak mau, gue mau dua-duanya gitu. Mau dua-duanya. Karena Brad Bird aja bisa bikin Mission Impossible, bisa bikin Incredibles, bisa bikin Iron Giant, bisa bikin Tomorrowland. Terus Tim Burton juga ya kan bikin animasi, bikin live action gitu. Iya sih. Travis Knight dia bikin Bumblebee tapi dia bikin saudaranya Bumblebee yang live action sama Laika bikin stop motion gitu. Kubo. Dia bikin Laika ya? Yang Laika Studio kan? Ya, yang Kubo and the Two Strings. Oh itu Travis Knight ya? Gue gak tahu tuh, gue tahu filmnya. Iya sih. Gitu, tidak terkungkung sama Wes Anderson lah. Iya, dia mah bebas lah. Nah tapi gue kan sempat cerita juga di X gitu kan, waktu tahun 2024 alhamdulillah gue dikirim ke Annecy Film Festival, festival animasi terbesar di dunia yang adanya di Annecy Prancis. Di sana ada masterclass, kayak bukan masterclass ya, kayak sesi ya, kayak kalau lo ke Java Jazz gitu kan ada special show gitu kan. Special show-nya tuh waktu itu kelasnya Wes Anderson. Terus gue duduk, saya masuk dan gue dengerin dia, nggak lama sih, kayak sejam lebih gitu, tapi dia ada interviewer kayak talk show gitu, gue dengerin. Terus gue baru menyadari juga pas dia cerita di situ bahwa setelah dia bikin Fantastic Mr. Fox dan dia mengetahui cara metode animasi, pembuatan animasi, setelah itu dia bikin film caranya kayak bikin animasi. Dan ketara banget lo ngeliat film dia sebelum Fantastic Mr. Fox sama setelahnya tuh lebih animasi gitu, kayak planningnya, terus kayak ritmenya tuh hanya bisa dieksekusi umumnya orang yang bikin animasi gitu. Dan dia bilang gitu, gue masih ada rekamannya di HP. Dia ngomong kayak setelah bikin animasi gue nggak paham kenapa ada orang yang bikin film tidak dengan cara animasi bikin film gitu. Karena lebih efisien sebenarnya. Karena lu kan bikin planning di depan, jadi syuting tuh lu nggak menduga-duga. Lu udah tahu persis gitu lu mau bikin apa, sequence shot dan segala macem gitu. Jadi gue belajar banyak juga sih gitu. Steven Spielberg juga ada satu klipnya, dia masih muda banget, dia pernah ngomong, gue sebenarnya tersanjung, dan bukan tersanjung, dengar Spielberg ngomong gitu gue kayak punya motivasi gitu. Oh gue berarti nggak perlu anxious amat lah, harusnya gue bisa kok ngedirect gitu live action bercerita lewat medium apapun. Karena dia bilang katanya kalau lo mau jadi good director menurut Spielberg ya, menurut keyakinan Spielberg ya, menurut keyakinan Spielberg dia ngomong, carilah, gue lupa apa, cari klipnya aja gitu, Spielberg about animator gitu. Dia bilang kayak good director should start as an animator gitu. Karena seorang animator tuh tahu persis apa yang dia gambar, apa yang dia buat dari segala sisi. Dan harus tahu gitu, kayak misalnya dia ilustrasi ini ada chipmunk tuh apa, bajing ya. Bajing ngegulung di rolling di salju gitu. Dia harus tahu setiap posisinya, dia harus tahu apa. Jadi mental di kepalanya tuh ada image-nya gitu loh. Bisa ngebayangin itu. Gue juga kayak oh iya juga ya, benar. Pasti kalau bikin animasi semua terencana, terorganisir dari awal. Itu yang akhirnya jadi sensasi baru ngedirect Nawila. Karena live action gak bisa gue rencanakan semua. Maksudnya gini bisa. Tapi ketika gue udah bilang action, kamera rolling, gue kan merekam kejadian. Kadang ada yang terjadi di luar kontrol gue gitu. Kalau Jumbo itu kan animasi bener-bener tadi yang gue bilang, gue bisa ngontrol sampai per frame. Bener gak? Bener. Gue bilang Don di frame 1 melek ya, tapi di frame 5 udah ngedip. Di frame 6 alisnya baru naik, frame 10 ngedip lagi. Kan bisa digituin gitu. Kalau live action enggak gitu. Live action kan gue ngasih arahan, tapi ketika gue bilang action,
tiba-tiba ada daun lewat, atau tiba-tiba ada kucing, atau tiba-tiba ada gerakan angin yang gimana gitu ya, itu gue harus lebih berserah gitu. Kalau kata orang kan imperfect make it perfect. Iya, filmnya Teh Merah. Terima kasih udah ingetin. Bener kan? Iya, benar. Ya, animasi pasti Rian akan balik lagi dengan Jumbo 2. Loh. Saya tidak buat statement itu. Yang bikin statement itu harga. Rian will be back in Jumbo 2. Emangnya kan lu nanya, lu gak mau bikin film animasi lagi? Ya mau dong. Emangnya lu gak mau ada Jumbo 2? Gue gak bilang gue mau bikin Jumbo 2. Iya. Emangnya lu gak mau kalau gue bikin Jumbo 2 kan ya, itu beda. Bagus nih. Sebenarnya ya. Oke. Tapi lu udah lihat belum Toy Story 5 trailer kemarin? Udah. Gimana menurut lu? Kalau ngelihat gue langsung detail ya. Ngeliatnya langsung detail gitu. Mungkin ya gue tuh merasa ada perbedaan visual. Beda banget sama 4 film sebelumnya. Dan akhirnya kan nih film keempat tuh aspek rasionya CinemaScope. Sekarang balik lagi ke 16:9. Iya. Dan warnanya lebih tidak ada kontras. Kontrasnya nggak sebesar film 4 film sebelumnya. Terus lu kalau lihat itu dia make teknik yang dipakai sama Spider-Verse. Jadi ada chromatic aberration, tau gak lu? Yang kalau gambar ada biru hijau merahnya terus ngegeser gitu. Ada bayang-bayang gitu. Ada bayang gitu. Nah, dia pakai kayak gitu. Baru sih. Iya. Kentar ya gue sih lu lihat ya, terus gue menyadari, mungkin ini sengaja dipilih karena sekarang dunianya Bonnie, bukan Andy. Jadi mungkin beda visualnya. Kalau kan 4 film kan Andy semua kan gitu. 4 udah Bonnie bahkan ya gitu. Tapi ini beda gitu dan nggak tahu ya gue kayak. Tapi gimana feel? Gue tuh dulu ya. Gue tuh waktu kuliah tuh, ini demi Allah ya. Waktu kuliah gue dipanggilnya Rian Toy Story. Gue emang dulu ngefans banget gitu ya. Dan kayak buat gue tetap klimaks masih Toy Story 3. Buat gue ya. Bener. Buat gue gini, buat gue Toy Story 4 itu nice to have, tapi nggak ada juga nggak apa-apa gitu. Udah conclude cerita itu udah conclude dengan ending ngasih. Ya ending ngasih mainan ke Bonnie terus tumbuh gitu. Terus gue Toy Story 4 tuh DLC gitu ya. Ya kalau di game DLC Toy Story 4 tuh kayak gue gak tau istilahnya. Ya nice to have gitu lah. Ya gue gak tahu sih. Dan gue juga emang udah lama juga gak nonton film dari studio tikus gitu kan. Ya lu tau lah ya. Cuma ada satu hal yang gue notice banget yang tidak bisa dibohongin. Kan gue tumbuh sama Toy Story ya. Pas nonton trailer Toy Story 5, gue bisa denger dengan jelas itu aktor udah pada tua. Iya. Ya, suara Tom Hanks ya udah energinya tuh beda gitu. Si Bass-nya udah di bawah, si Jesse-nya udah gitu udah kayak udah aki-aki nih udah nini udah enggak usah dibohongin. Gila lo dari tahun 94 kan? Iya, gila ya. 94 rilis. 95 rilis. Berarti kan bikinnya 90. Ya kan? Kalau dengan time frame animasi kan. Benar. Berarti berapa? 34 tahun nih seumur gue lahir 90. 30. Ya itu sih gue kedengeran banget di kuping, wah aktor udah tua nih gitu. Animasi modern sekarang apa yang lu suka? Ada gak? Gue penasaran. Banyak. Salah satu yang memorable. Flow. Oh bener, itu kesukaan anak gue loh. Sampai sekarang anak gue ngomongin film itu terus. Gue nonton premiernya tuh di yang festival itu. Ya, dia nonton, pertama kali. Iya sama. Gue nonton di JWC ya kalau gak salah, Jakarta World Cinema. Iya. Sound design-nya sih. Kan dia gak ada dialog ya. Iya. Sound design-nya tuh wow. Banjirnya terus kayak dia kecemplung, dia balik lagi ke perahu, detail-detail ke kayu gitunya, terus dia lari apa, terus ceritanya juga menyentuh tau. Iya, ceritanya bagus sih. Yang sampai akhirnya ada paus mati, ikan paus mati itu, wow, maksud gua itu beneran yang dibilang visual storytelling, itu tuh visual storytelling gitu, nggak. Dan lu ngerti semua karakternya. Lu ngerti si anjingnya, lu ngerti si lemurnya, lu ngerti kapibara sama bango yang diacuhkan diasingkan dari kelompoknya karena nolongin si kucing gitu. Flow sih keren banget sih itu. Iya, gila. Itu kalau nggak salah yang bikinnya dia sendiri ya, maksudnya ininya semua. Iya, dan di satu software doang gitu. Iya, katanya. Itu gila sih. Itu tapi ya terakhir yang gua itu terus apa lagi ya? Lu apa? Setelah Flow ya. Setelah Flow sih gue apa ya terakhir. Wild Robot suka gak? Wild Robot suka gue. Gue juga suka. Wild Robot gue suka. Flow, Wild Robot gue suka. Itu semua gue nonton sama anak gue. Dia juga suka gitu ya. Iya. Necha. Oh Necha 2. Ya. Necha 2 tuh ya. Gue tuh saking kagumnya ngelihat apa yang gue lihat. Sampai mati rasa. Lu ngerti sih?
Gak, dia tuh terlalu bagus yang nggak bisa di. Iya. Gue udah sampai kayak ini. Ngapain lagi lah gue bikin animasi sampai ada gitu loh. Nah, jadi gila banget bro. Sampai ngecas gue. Maksudnya secara karena mungkin kalau secara cerita gue bukan budaya gue ya, tapi misalnya gue bisa mengikuti dan oke, menarik gitu ya. Cuma mungkin gue akan beda sama orang yang memang hidup dari negara itu gitu, dari budaya itu dan lebih dekat mungkin gitu ya. Cuman gue jadinya kan ngeliatnya secara eksekusi teknis, malah pas itu tayang Jumbo tuh lagi post pro. Jadi kayak waduh. Terus gue ngeliatnya lebih kayak sama teman-teman kan, nontonnya sama tim Jumbo kan. Kita jadi karena kita lagi ngerjain, kita tahu gitu, gila ini PC-nya pakai komputer kayak apa, terus kayak rendernya berapa lama, simulasi fightingnya si gila udah air udah apa gitu kan, terus si musuhnya si kakek itu kan berubah bentuk, nonton kan, jadi berotot yang wah gitu, gila itu. Highest grossing film ya animasi sedunia kalau nggak salah tahun lalu. 2 tahun lalu. Sebelum Zootopia 2. Iya, sebelum. Gue Zootopia 2 belum nonton. Sebelum Zootopia 2. Hoppers belum nonton. Hoppers kan emang belum tayang, Pak. Pas ini oh iya, pas ini tayang. Ini kita time frame-nya kan ya. Beyond the Spider-Verse mundur kan rilisnya. Iya, mundur. Benar banget. Itu gue nungguin banget sih. Mundur lah, bodo amat lah. Gue belum nonton Goat. Sama gue belum nonton. Itu kayak Spider-Verse juga kan. Iya, Sony sama. Juga kan. Oke, Pop Demon Hunters. Oh tentu, pastilah. Siapa yang tidak menonton itu? Tapi K-pop Demon Hunter juga fenomena global ya, maksudnya. Global. Selain dari lagunya gitu, enak gitu. Maksud gue secara animasi juga menarik sih kalau kata gue. Ya gue nggak bisa ngomong sekarang lah, tapi mungkin ada. Apa nih maksudnya? Akan ada lah dari Visinema Studios animasi yang rasanya K-pop Demon Hunter. Oh iya, apa? Koplo Demon Hunters? Ya enggak dong, bukan. Maksud gue ada actionnya, ada friendshipnya. Oh yang tadi maksudnya. Iya tadi diliatin guys, tapi ya udahlah. Kalian juga udah tahu mungkin kalau suka nyari-nyari info. Kancil. Dio, ayo Dio. Iya kerja. Oh iya. Oke. Nawila. Oke. Ini mungkin menuju akhir ya. Gue mau nanya ke lu juga soal film Indonesia in general gitu. Lu ngelihat sekarang penonton juta-jutaan guys. Lebaran 20 juta lebih kali yang nonton kemarin gitu ya. Dan diproyeksikan akan sama tahun ini dan lebih gitu. Lu gimana ngelihat ini semua gitu? Mungkin gue tidak bisa mengartikulasikan dengan sangat baik. Cuman kemarin mungkin lo tahu kritikus film dan pengamat film dan pencinta film juga, Alexander Matius. Yes. Dia sempat bikin satu posting. Gue baca kan. Ya itu. Gue gak bisa mengulang tapi ada gini. Di satu sisi ada ketidakseimbangan antara supply film yang masuk dengan apa namanya istilahnya infrastruktur yang bisa memadai jumlah layarnya, benar, distribusi layarnya, jadi akhirnya semuanya rebut-rebutan apa istilahnya, rebut-rebutan shelf life, umur di rak. Kalau di toko tuh umur di rak gitu. Ya itu yang bisa diukur hanya dalam berapa hari, orangnya yang nonton dikit layarnya dipotong banyak gitu kan. Maksud gua sehingga ya itu filmnya jadi ada yang bisa berapa juta-juta, ada yang 100.000 pun gak nyampe, timpang banget gitu. Gue sih berharapnya ya, karena kan itu artinya pertanda baik sebenarnya. Maksudnya gini, pertanda baik artinya semakin banyak film yang masuk per tahunnya, berarti kan kreatornya makin banyak, produser makin banyak, lebih punya keyakinan bahwa sekarang penonton Indonesia memang semakin percaya sama film Indonesia gitu kan. Dan gue mengaku itu kok. Gue sebelum jadi kreator, sebelum jadi filmmaker, kan gue penonton juga dulu. Dulu mungkin waktu gue SMA masih atau kuliah gitu, sempat ada momen dimana gue mengasosiasikan film Indonesia dengan film yang kurang, gitu kan. Kayak udah lebih nonton film luar aja. Tapi surprisingly, anehnya ya, ada satu momen gue di saat gue SMA, gue hanya mau nonton film Indonesia. SMA di bioskop. Aneh banget ya. Gue nonton 9 Naga, gue nonton King, gue nonton Punk in Love, gue nonton. Ya tapi emang sih saat-saat itu. Iya, gue nonton semua film-film Cinemark, Rex Cinema. Gue nonton lah semua tuh. Kaliana Shira gitu, gue nonton. Gitu. Liar men saat itu. Iya, liar. Iya. Gejolak men. Madam X. Iya, seru emang.
Ada satu. Gue bahkan kayaknya waktu itu terlalu muda untuk nonton Quickie Express. Oh anjay, legend. Tapi itu salah satu film favorit gue sih Indonesia. Yes. Tapi mungkin emang kita butuh kali variasi, keragaman. Betul. Nah, dan gue nggak sabar lagi ngelihat suara-suara baru di perfilman tanah air gitu ya. Maksud gue, kita kan udah semakin, penontonnya udah makin aware kok mana film yang dibikin asal-asalan, ya kan? Mereka udah tahu, makin pintar, udah tahu mana tema yang digarap dengan benar, yang production value-nya juga benar gitu, cara mengkomunikasikannya juga benar. Jadi exciting sih menurut gue. Yes, tetap exciting lah industri film Indonesia. Meskipun masih banyak PR yang harus dibenahi ya tadi gitu. Infrastrukturnya sih ya bikin bioskop yang banyak aja dulu lah. Ngomong enak banget kayak. Gua mah enak ngomong. Kayak bangun lemari dari IKEA lu. Bikin bioskop aja gitu. Bikin bioskop aja lah yang banyak. Kan bukannya mau ada di Alfamart. Iya benar. Itu oke. Iya. Apa ya namanya gue lupa ya. Layar Digi. Apa? Itu bukan. Itu yang mau dibikin sama negara. Sinewara. Ada lagi. Jadi ceritanya negara mau bikin bioskop buatan negara. PFN. Projectnya PFN. Seingat gue. Kalau yang Alfamart mungkin ya Alfamart aja punya gitu. Sinedigi. Apa gitu gue gak tahu lupa. Layar Digi. Betul. Tapi kan Alfa MIDI, kenapa gak layar MIDI? Ya. Karena layarnya medium ya. Medium. Ya mungkin itu bisa jadi salah satu jawaban. Kita lihat aja nanti. Dan ngomongin industri yang makin exciting, kata Rian tadi, lu ngelihat penonton juga kan tadi udah lihat makin pintar juga. Terus lu ngelihat kritikan film juga sekarang gimana tuh? Atau reviewer, ulasan-ulasan yang udah banyak banget muncul di berbagai macam platform juga gitu kan. Dan kayaknya semua sekarang bisa loh meluapkan, mencurahkan semua perasaannya setelah nonton gitu. Dan itu akan dianggap sebagai sebuah statement yang valid pastinya kan. Iya, bagus. Gue mau bagus emang perlu lah gitu. Iya. Emang perlu gitu. Dan ya seorang filmmaker harus terus belajar, harus terus bertumbuh, harus terus berubah, harus terus berkembang gitu. Nggak bisa stagnan ya. Salah satu faktor yang bisa membuat perubahannya terjadi dan berefleksi ya pasti kan ulasan. Betul. Ulasan, respon gitu dan ya udah buat gue malah lebih enak gitu, kayak blind spotnya makin dikit. Ya kan dulu bisa jadi, maksudnya gue sekarang pengen tahu apa sih respon penonton gitu ya, gue bisa lihat di Letterboxd, gue bisa lihat di akun-akun film gitu. Sebenarnya malah enak tau buat filmmakernya, lu bisa belajar lebih cepat, lebih gampang ngakses respon penontonnya gitu. Bahkan kan di apps Cinepoint bisa ngasih nilai, bisa ngasih skor gitu. Jadi untuk berefleksi, untuk untuk tumbuh jadi lebih punya datanya lebih banyak gitu. Lebih gampang punya data. Apa nih? Ada pesan-pesan gak buat para keluarga yang menonton Nawila selain suruh bawa makanan ke bioskop? Ada yang nanya perlu baca bukunya dulu apa enggak gitu. Menurut gue enggak sih. Lu bisa yang gini, yang baca insya Allah dengan semua ikhtiar yang kita lakukan dengan mengadaptasi ini, insya Allah yang baca bukunya akan terwakilkan, merasa apa yang mereka temukan di jiwa bukunya tuh tidak hilang, karakter-karakternya ada, peristiwa-peristiwa ikoniknya ada, tapi tentu dengan cerita yang kita bikin lebih utuh. Tapi orang yang belum baca pun juga harusnya bisa mengikuti film ini, karena film ini tuh dinaratorkan oleh Nawila. Jadi Nawila memperkenalkan kita terhadap dunianya, terhadap orang-orang di sekitarnya gitu. Jadi lu bisa ngikutin kok. Kalau setelah itu lu pengen baca, justru kan lebih bagus lagi. Karena kemarin gue seneng banget denger dari teman-teman post Nawila cetak ulang. Karena trailer dan segala macam pada beli dan banyak juga yang mau beli lagi kosong gitu. Gue kalau sekarang search di search di X gitu ya, di search bar Nawila, kalau nggak ngomongin trailer ngomongin WTB. Want to buy. WTB want to buy gitu. Jadi kan ya bagus lah gitu. Jadi dan gue banyak tuh ngelihat suka pada nge-tag gue di IG stories atau apa, mereka dapat bukunya gitu, kayak persiapan buat Lebaran tahun ini gitu. Iya, benar-benar. Seneng sih, tapi pengen jawab persiapan Lebaran mah puasa. Gitu. Menarik sih. Tapi emang baca atau enggak? Kalau gue pribadi sih emang nggak pernah baca dulu. Gue pengen nonton aja dulu langsung filmnya. Ada nggak lu film adaptasi dari buku yang memang lu udah baca bukunya duluan?
apa ya? Aduh, apa ya? The Hobbit kali ya. Oh lu baca dari novelnya? The Hobbit gue itu baca novelnya dulu waktu itu. Karena waktu itu gue masih suka banget LOTR dan ada The Hobbit gue baca. Pas jadi film kok panjang ya. Lebih ke gitu aja sih. Laur on the road. Tapi setelah itu gue sih banyaknya emang gak pernah baca source material dulu. Tapi biasanya kalau emang itu kan tugas filmmaker sebenarnya buat apa namanya menawarkan biar kita gue jadi pengen baca biasanya gitu. Ya semoga Nawila gitu ya. Semoga lo jadi. Lo belum baca kan? Belum. Semoga anak lo mau baca ya. Itu dia. Anak gue. Karena bahasanya sangat mudah dibaca kok. Maksudnya dan memang itu buktinya anak-anak yang nulis surat ke Bu Reda kan. Iya itu umur 6-7 mah masuk lah ya. Iya. Bentar lagi lah anak gue bisa baca. Anak lo berberapa? 5. Oh ya udah usianya Wila itu. Iya. Iya usianya Wila. Jadi teman-teman semua jangan lupa bahwa Nawila akan menjadi perayaan keluarga terbesar di Lebaran 2026 ini. Dan nontonlah Nawila di bioskop. Sendiri boleh, bersama keluarga saya lebih senang. Dan rasakan lagi rasanya jadi anak-anak. Jangan lupa ya. Betul, sesuai panduan publicist. Disetir guys. Oke. Kalau orang kita diskusi nih gimana cara. Iya, pas. Oke, kalau begitu jangan lupa ya Nawila Lebaran 2026. Terima kasih Sinekrip. Thank you juga Rian. Sampai ketemu lagi. Thank you. Film selanjutnya ya, Jumbo 2. Amin. Oke, bye-bye. Bye-bye.